Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bu Sri Amalia. Kali ini saya akan mendemokan pembuatan media pembelajaran dengan hyperlink di Canva ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk desainnya Bapak Ibu nanti kita bisa mulai dari buat desain. Milihnya boleh yang presentasi, boleh wallpaper handphone, atau kalau Bapak Ibu mau postingan Instagram itu juga boleh. Tapi pada kesempatan ini saya akan mengambil ukuran yang untuk presentasi. Nah, kita tinggal pilih presentasi seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu boleh memilih template yang sesuai ya tentunya ya. Kita misalkan mau ngambil, nah ini ada beberapa pilihan, ini bisa dicari Bapak Ibu. Saya akan mencoba mengambil yang green ini. Nah, yang green ini saya mengambil template yang ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita memilih mana yang cocok tentunya dengan desain yang Bapak Ibu inginkan. Kali ini saya akan membuat media pembelajaran hyperlink dengan Canva itu untuk materi jamur ya Bapak Ibu ya, fungi ya. Di sini saya bisa isi, saya ubah ya judulnya ya. Misalkan tugas belajar mandiri kita namakan, misalkan boleh ya, nanti terserah Bapak Ibu. Nah, nanti akan ada Bapak Ibu beberapa slide ya, seperti mungkin Bapak Ibu familiar dengan yang namanya MPI, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ini kita bawa turun kemari, misalkan ini kita ganti namanya menjadi nama materi yang akan kita buat ya. Ini saya buatnya itu fungi. Nah, ini boleh diganti ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau mengganti ini apa namanya gambarnya, boleh disesuaikan ya dengan judul materi kita. Saya akan mencari di elemen jamur ya Bapak Ibu ya. Kita enter, terus saya mau milihnya yang ini misalkan. Nah, drag kemari, tarik, maka gambar jamur sudah masuk di sini ya. Ini nanti disesuaikan saja Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu merapikan tampilan di sini. Masih bisa lah nanti disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ada logo pribadi ya, mau dimasukkan di sini, itu boleh saja ya. Misalkan kita ambil dari unggahan, saya mau ngambil yang logo pribadi misalkan. Yang ada ya, sebentar. Ternyata tidak ada di sini Bapak Ibu. Misalkan saya mau ngambil yang dari beranda saya kopas saja ya, rupanya belum masuk. Nah, misalkan saya ini yang contoh yang ini ya Bapak Ibu ya, postingan Instagram ya. Tahu kemarin misalkan. Nah, ini sudah masuk logo pribadi saya ya. Misalkan kita mau tambahkan logo pribadi Bapak Ibu di sini. Dan misalkan Bapak Ibu juga mau misalkan tambahkan, bisa kita copy saja. Ini apa namanya? Kita ambil yang sama ya tulisan ya. Saya kasih misalkan di sini jadinya kelas biologi Ibu Sri Amalia misalkan ya, boleh saja ya Bapak Ibu ya seperti ini ya. Nah, kalau ini misalkan mau dikecilin lagi, tinggal kecilin saja Bapak Ibu hurufnya. Nah, ini halaman pertama ini kita beri nama dia Bapak Ibu, nanti biar mudah waktu kita buatkan hyperlinknya dengan nama beranda seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan halaman berikutnya. Nah, halaman yang kedua ini merupakan halaman home ya Bapak Ibu ya, untuk halaman home. Nah, untuk halaman home ini kita ambil lagi dari desain, kita pilih template yang sesuai ya, yang kita inginkan. Misalkan kita ambil template yang ini. Nah, silakan ya Bapak Ibu ya. Ini kita ganti jadi home misalkan ya.
tulisannya itu, kalau Bapak Ibu mau buat tulisan home boleh, mau kosong juga boleh ya, misalkan seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan tidak cocok dengan template yang ini, misalkan ya mau ditambah button sendiri, boleh klik di elemen, kemudian pilihkan ketikkan button misalkan. Nah, di sini sudah banyak disediakan button yang ingin Bapak Ibu pakai, boleh yang mana saja yang ingin Bapak Ibu pakai, misalkan saya ngambil yang ini. Nah, di sini saya misalkan mau tulisannya ini juga, boleh ya. Nah, ini saya kasih namanya jadi materi seperti ini ya Pak Ibu ya. Nah, ini boleh juga kalau kita mau hilangkan, misalkan nggak mau ada tulisan home, bisa saja ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini kita geser, ini kita inikan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita klik, kita ini bersama, terus ini kita kecilin sedikit mungkin. Nah, ini untuk tombol materi ini Ctrl C, Ctrl V. Nah, selanjutnya berapa mau tombol yang Bapak Ibu inginkan, itu tinggal disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Misalkan hanya ada 4 ataupun mau dengan tujuan pembelajaran, berarti ada 5 ya Bapak Ibu ya, 1 materi, kedua mungkin nanti Bapak Ibu bisa isi dengan kuis seperti ini. Nah, yang ketiga di sini kita bisa isi dengan apa, misalkan mau nanti kita kumpulkan kalau dia nanti kita bagikan secara offline, misalkan ini kita sediakan saja, maka kita bisa minta mereka mengumpulkan berapa hasil ketika mereka menjawab kuis. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa isi dengan pengembang ya, itu nanti memuat profil Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini misalkan mau kita geser, Ctrl C, V, ini kita mau taruh kemari, misalkan oke, salah ya. Oke, ini kemari tadi ya, Ctrl C, V. Nah, kita mau putar, ini boleh ya Bapak Ibu ya, misalkan ya. Jangan terlalu polos di bagian sini, misalkan nanti Bapak Ibu bisa lebih bagus lagi lah tentunya desainnya ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, karena ini adalah halaman home, kita bisa beri di sini mungkin gambar home ya Bapak Ibu ya, home misalkan. Tapi dia bukan untuk tidak ada hyperlink nanti untuk home yang ini misalkan ya. Nah, kita bisa lihat mana yang sesuai dengan kita. Nah, saya ngambil yang ini saja. Nah, ini bisa kita tempatkan, misalkan ini untuk halaman home. Nah, ini Bapak Ibu kalau muncul di sini, waktu kita klik di sini dia muncul di sini warna, maka warna ini bisa Bapak Ibu ganti-ganti. Misalkan mau dibuat warna hijau, boleh nih hijau ini, bisa, atau hijau ini saja. Nah, kalau ini tidak mau terlalu polos dan ataupun mau diwarnai, ini bisa Bapak Ibu klik di sini, kemudian ngambil yang ini biar mudah kita cari warnanya misalkan. Nah, kalau kita mau geser lagi kemari, nah ini yang hijau ya, ini bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan mau warna ini, boleh nanti desain lain boleh disesuaikan. Nah, ini kita beri namanya jadi halaman home misalkan. Nah, ini juga sama ya, kita kasih huruf besar saja, beranda. Nah, selanjutnya kita tambah halaman berikutnya, ini adalah halaman yang kita sesuaikan dengan ini. Misalkan ini yang pertama ini adalah materi, maka di sini kita akan membuat halaman materi. Kita boleh balik ke desain Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu boleh milih lagi template yang sesuai. Misalkan mau yang ini. Nah, boleh ya Bapak Ibu ya. Maka di sini kita bisa buat materi ya. Materi seperti ini. Nah, ini kita hilangkan saja karena kita tidak perlu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena memang nanti
Ini kita kecilin dulu bersama-sama. Pak Ibu bisa milih seperti ini, tekan ini ya kursornya, terus ini kita kecilin. Karena kan ada 4 ya untuk materi fungi ini, saya mau ada 4 ya materinya nantinya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu mau kerjakan. Nah, misalkan ini sudah oke, berarti kita tinggal kopikan ini satu, Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ganti dengan nama materi kita. Misalkan saya untuk pertama taruhnya itu zigomicota misalkan. Kemudian untuk yang ini saya ganti dengan ascomycota. Terus yang ini saya ganti jadi basidiomycota. Terus yang ini jadinya deuteromycota. Saya ini kalau tidak perlu Bapak Ibu nih tinggal kita ganti-gantikan. Nah, kalau kita mau misalkan di tombol materi ini nantinya ini kan masih terpisah-pisah nih Bapak Ibu. Kita bisa kelompokkan dia. Caranya Bapak Ibu bisa ini ya, klik semuanya seperti ini. Kemudian di bagian titik 3 ini ambil kelompokkan. Nah, maka ketika kita geser-geser dia itu sudah berkelompok seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang ini seperti apa? Sama juga ya Bapak Ibu bisa seperti ini. Kemudian kita kelompokkan bisa ya. Nah, kalau misalkan yang ini sama juga ya Bapak Ibu ya. Ini kita kelompokkan misalkan. Oh, ini udah oke. Ini kalau masih belum pas ya Bapak Ibu ya, tinggal digeser-geser ya, biar dia lebih pas. Misalkan kemari sedikit lagi bersesuai, kemudian ini kita geser kemari sedikit lagi. Oke, nah di bagian sini kalau Bapak Ibu mau tambahkan misalkan gambar untuk zigomicota bisa ambil di elemen, kemudian ini kita tutup dulu, kita tarik ininya ke bawah, maka di sini ada bingkai. Bapak Ibu bisa pilih bingkai. Nanti disesuaikan ya ukurannya dengan ini. Misalkan kita mau tempatkan dia di sini, kita sesuaikan. Karena ada 4, maka Bapak Ibu bisa langsung klik di bingkai ini, Ctrl C, Ctrl V bisa ya. Nah, kemudian Ctrl V lagi, Ctrl V lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa ya. Kemudian kita ambil gambarnya. Gambarnya Bapak Ibu bisa cari dari elemen. Cuma kalau dari elemen mungkin tidak spesifik ya. Bapak Ibu bisa ambil dari Google ya. Kemudian disimpan, kemudian diunggah seperti itu. Nah, untuk yang zigomicota ya, saya pakai yang ini. Nah, ini Bapak Ibu klik kemari, kemudian yang ascomycota kita ambil yang ini, kita drag kemari Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk basidio, ambil gambar yang ini, Bapak Ibu bisa seret kemari ke basidio ya. Kemudian yang terakhir ada deutero. Nih gambarnya kita ambil yang ini, terus kita drag kemari. Nah, maka sudah selesai untuk halaman materi. Kalau Bapak Ibu mau kasih lagi warna latarnya, jangan putih misalkan, itu bisa ya. Ambil di sini, kemudian ambil lagi dipilih warna, drag kemari. Kalau dari sini Bapak Ibu dia akan mudah kita geser-geser. Kita sesuaikan dengan warna yang kita inginkan. Misalkan kita mau warna ini. Nah, misalkan boleh ya. Atau yang ini kita juga mau ganti warna jadi warna ini, boleh juga seperti itu. Nah, selanjutnya selesai dari halaman materi Bapak Ibu, kalau mau dibawa turun lagi ke bawah ini bisa ya, tinggal geser
ke bawah seperti ini. Nah, kalau sudah selesai di halaman materi, halaman selanjutnya seperti apa? Kita kan nanti mau ada interaksi dengan hyperlinknya ketika siswa mengklik di Zigomikota. Nah, ini kan masih terpisah-pisah nih Bapak Ibu. Maka kita bisa juga kelompokkan kembali dia. Nih, seperti ini. Kemudian kelompokkan. Maka dia ketika kita drag seperti ini, itu sudah satu ya, udah satu kesatuan seperti itu. Begitu juga dengan yang lain, nanti Bapak Ibu juga sama ya, kelompokkan dia seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kan kita mau hyperlinknya itu ketika siswa menekan di Zigomikota, maka akan terbuka materi tentang Zigomikota. Maka selangkah selanjutnya itu adalah mengisi materi untuk Zigomikota. Maka yang ini kita bisa kasih namanya itu jadinya materi seperti itu ya. Kemudian kita kalau mau template-nya tetap yang ini, Bapak Ibu bisa duplikatkan. Caranya klik di tanda titik 3 ini, kemudian duplikatkan satu halaman, maka dia akan muncul di sini. Karena kita mau bercerita tentang Zigomikota, maka ini akan kita hapus ya, yang ini akan kita hapus seperti itu. Nah, kalau yang ini tadi Bapak Ibu, yang atas ini kan tampilannya itu misalkan ini kan tidak cocok ya. Ini mau dihapus, silahkan ya. Nah, ini misalkan ini mau dihapus, ini silahkan nanti diatur-atur kembali lah ya, lebih bagusnya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini karena kita mau berbicara tentang Zigomikota di sini, maka ini adalah tentang Zigomikota ya, seperti itu. Nah, misalkan ini yang mau kita, ini karena tadi kita kelompokkan, ini bisa kembali kita pisahkan dulu. Nah, ini sudah pisah deh Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu misalkan mau kasih besar, ya tinggal diatur-atur saja ya. Nah, Zigomikota misalkan. Ini mau buat di sini misalkan deskripsinya dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Ini kemudian Bapak Ibu isikan dengan materinya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk materi yang ada di sini, kalau Bapak Ibu membagikannya secara offline, maka kalau kita tempatkan video di sini, kan kalau offline dia tidak bisa langsung mutar seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dibagikan nanti secara online, maka Bapak Ibu untuk materi ini bisa cari video tentang Zigomikota misalkan. Itu bisa. Caranya seperti apa? Kita drag ke bawah, tarik ke bawah seperti ini. Ini ada YouTube-nya Bapak Ibu. Di halaman YouTube ini kita bisa cari misalkan di sini Zigomikota seperti itu ya. Nah, kita enter. Nah, di sini sudah banyak terdapat ini YouTube. Kalau Bapak Ibu punya YouTube sendiri, itu akan lebih bagus ya tentunya ya. Ini tinggal pilih saja. Oke Bapak Ibu, nah, ini tinggal ambil, maka dia sudah masuk ke halaman ini Bapak Ibu ya. Tadi 2 kali ya tertekan ya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa disesuaikan ya tentunya ya dengan keperluan kita. Nah, ini kalau nantinya Bapak Ibu membagikan kepada siswa dalam kondisi online, maka ini langsung bisa berputar ya. Tapi kalau misalkan dalam kondisi offline, tentunya ini tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Ini hanya saya contohkan ya bagaimana cara memasukkan video langsung di media pembelajaran yang Bapak Ibu rancang seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita bisa duplikatkan lagi Bapak Ibu, duplikatkan. Karena tadi ada berapa? Ada 4 materi ya. Maka di sini kita ganti dengan yang kedua, Askomikota seperti itu
Ini tentunya kita ganti ya. Nah, ini kemudian duplikatkan lagi satu halaman, Bapak Ibu, duplikatkan lagi satu halaman. Untuk materinya ini kita sesuaikan. Berarti tadi ASKO sudah, sekarang berarti basi dio mikota. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Pero mikota seperti itu. Nah, ini kan ini tadi materi ya judulnya ya. Ini juga masih materi ya. Ini Bapak Ibu bisa kasih dengan nama misalkan materi 1. Terus yang ini biar mudah nanti waktu kita buatkan hyperlinknya ya. Ini materi 2. Kemudian ini namanya nanti jadi materi 3, sedangkan yang ini jadi kita ganti namanya jadi materi 4 misalkan. Nah, kita balik lagi lihat di home. Yang pertama materi berarti udah selesai, tinggal kita tambah-tambahkan sesuai dengan yang kita inginkan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menambahkan halaman kuis ya Bapak Ibu ya. Untuk kuis Bapak Ibu bisa balik lagi ke desain nanti untuk milihnya yang mana mau dipakai ya. Desain mana yang mau dipakai untuk halaman kuis misalkan Bapak Ibu. Kita misalkan boleh pakai misalkan yang ini boleh ya. Nanti itu disesuaikan saja Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau pakai yang ini. Nah, ini ganti saja dengan tulisan kuis seperti itu. Nah, ini yang tidak perlu tentunya bisa kita hilangkan ya. Ini kemarin, ini ke sini misalkan. Nah, ini nanti kita bisa buat petunjuknya ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita mau yang pertama itu kita buat apa? Jawablah pertanyaan berikut dengan menekan pada opsi yang dianggap disediakan. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan menekan pada opsi jawaban ya. Jawaban yang disediakan misalkan boleh. Kemudian isi jumlah jawaban benar dan salah dengan cara scan barcode pada halaman yang disediakan misalkan ya. Nah, boleh ya. Ini nanti ini disesuaikan aja dengan apa yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Ini kita mau geser kemari boleh. Misalkan kita mau yang ini saja misalkan tombolnya. Boleh ya Bapak Ibu ya. Ini nanti tombolnya itu kita sesuaikan dengan jumlah soal yang kita mau buat. Misalkan ini Ctrl C V. Oke, ini sudah ada 2. Terdrag semuanya ya, karena harusnya tadi pisah-pisah. Ini misalkan mau yang ini gitu ya. Boleh ya Bapak Ibu ya. Ctrl C misalkan terus Ctrl V. Nah, ini digeser. Ini untuk membuat tombol ke soal ya Bapak Ibu ya. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian oke, misalkan seperti ini. Nah, di sini tinggal kita isi dengan nomor soalnya Bapak Ibu bisa ya. Ini nanti disesuaikan saja. Misalkan Bapak Ibu di sini buatnya di elemen bisa cari 1 misalkan. Ya, ini boleh yang ini misalkan kita mau ngambil yang ini. Ini kita isi kemari misalkan. Nah, waktu Bapak Ibu isi kemari, ini kan kalau kita klik di sini,
ini dia keluar warnanya ini artinya masih bisa kita robah, kita sesuaikan dengan yang kita mau. Misalkan mau warna ini boleh. Nanti di yang soal kedua juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya kita akan membuat halaman untuk tempat penulisan soal ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita mau ini saja yang mau kita pakai. Ini berarti kita beri namanya itu menjadi kuis seperti itu ya Pak Ibu ya. Nah misalkan kita mau pakai halaman ini untuk soal pertama, bisa ya Bapak Ibu ya. Ini berarti kita hapus yang ini. Nah ini kita hapus yang ini. Selanjutnya ini kita kasih besar saja misalkan. Nah ini kalau nggak penting kita hapus Bapak Ibu, atau seperti ini juga boleh. Nah di halaman ini tentunya kita akan mengisinya itu dengan soal ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita tadi ada apa misalkan ini soal nomor 1 misalkan ya. Nah ini kalau kita mau ganti warna juga bisa ya, mau ganti sama warna, coba kita lihat warna lain. Oke, misalkan mau ganti dengan warna ini ya, boleh ya Bapak Ibu ya. Misalkan untuk soal ini kita mau ambil ini, misalkan ini ada gambar ini misal. Nah ini ya, ini kita taruh gambarnya di sini. Nah Bapak Ibu misalkan mau tambah atau ini seperti ini saja, ini kita taruh kemari jadi soal nomor 1. Nah ini kita hilangin. Oke, seperti ini misalkan. Nah, kita tambahkan teks ya, Bapak Ibu ya. Ditambahkan teks ini, kita boleh memilih ini ya, tambahkan sedikit teks. Di sini perhatikan gambar di samping misalkan. Bagian yang berfungsi untuk menyerap zat makanan adalah atau seperti ini, ditunjukkan ya, ditunjukkan oleh nomor titik-titik misalkan ya. Ini bisa kita kasih ininya rata kiri ya. Nah ini kita geserin dia kemari. Nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Maka selanjutnya Bapak Ibu bisa atur-atur saja, atau ini misalkan mau kasih besarin lagi, maka ini nomornya kita taruh di sini. Nah seperti ini, perhatikan gambar di samping. Nah oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya kita mau buat option jawabannya ya. Kita buat option jawabannya. Oke, misalkan A ya. A misalkan 1. Ini nomor 1 gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan seperti ini. Kita buat sampai 5 ya, kalau yang SMA 5 ya. Misalkan yang B-nya ini kita ganti jadi B misalkan nomor 4. Nah, yang di sini otomatis jadi C ya. Ini misalkan nomor 2. Ini jadi D. Nomornya itu misalkan nomor 5 ya. Nah ini yang belum ada nomor berapa Pak Ibu? 3 ya. Oke misalkan ini nomor
3. Nah, kalau ini Bapak Ibu misalkan nanti mau dibuat dalam tombol-tombol, itu silahkan ya, silahkan saja. Misalkan untuk lebih mudah ketika peserta didik mengkliknya seperti itu silahkan bisa cari di elemen, kemudian ambil misalkan persegi, boleh ya. Ambil misalkan persegi, dan ini bisa dikasih besar ataupun dikasih kecil. Ini misalkan untuk yang ini nomor A misalkan ya, ini boleh ya Bapak Ibu ya, dan ini nanti bisa diwarnai jadi warna apa yang kita mau, misalkan jadi warna ini ya. Yang B nya juga sama seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya kita tambahkan mau berapa soal Bapak Ibu. Kalau di sini tadi kita ada berapa soal nih? Ada 4 ya yang kita rencanakan ya. Kalau Bapak Ibu mau 10 ya boleh-boleh saja ya Bapak Ibu ya. Ini misalkan kita kasih soal 1. Nah selanjutnya kita duplikatkan saja, misalkan mau halaman yang ini. Boleh ya Bapak Ibu ya, soal 2, soal 3, dan soal yang keempat. Udah. Ini berarti nanti di sini Bapak Ibu tinggal cari, ini kan soal yang keempat ya Bapak Ibu ya, 4. Cari angka 4 ada, atau yang tadi ya angka 4. Nah, seperti ini. Ini mau diganti warna biar lebih ini, mungkin warna apa ya? 4 seperti ini. Atau warna, oke, ini tinggal disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya yang tidak kalah lebih pentingnya, halaman selanjutnya itu adalah halaman benar salah Bapak Ibu, agar nanti ketika misalkan siswa mengklik di jawaban benar, maka dia akan terhyperlink ke penjelasan bahwa dia telah menjawab dengan benar. Maka ini kita tambahkan seperti ini. Nah, kita boleh balik ke desain Bapak Ibu, mau milih template yang mana untuk benar salahnya. Misalkan yang ini boleh. Ya, ini kita oke, misalkan jawaban Anda telah tepat misalkan ya. Boleh ya, ini boleh kita buat di sini. Terus di sini mau kita masukkan dengan gambar apa? Boleh centang, ya kan, di elemen. Boleh cari benar ya, seperti ini benar, maka akan muncul seperti ini misalkan. Nah, ini karena ini ya, misalkan seperti ini. Jawaban Anda telah tepat misalkan. Nah, ini berarti untuk option jawaban benar ya. Kemudian kita duplikatkan lagi, misalkan jadi 1, maka di sini kita buat yang salah. Jawaban Anda belum tepat seperti itu. Nah, di sini kita bisa mencari ininya berarti salah ya di elemennya. Maka Bapak Ibu boleh milih yang ini misalkan. Nah, ini jawaban Anda belum tepat misalkan ya. Ini untuk desainnya nanti bisa diatur-atur kembali ya Bapak Ibu ya. Atau mau dikasih ini warna merah. Ini sekali gitu ya, jawaban Anda belum tepat. Nah Bapak Ibu, halaman terakhir kalau kita lihat di sini, maka yang terakhir tadi belum terakhir ya rupanya ya, materi sudah, kuis sudah, kemudian scan barcode. Nah untuk halaman scan barcode ini, kalau misalkan Bapak Ibu membagikannya itu secara offline ya, maka kita boleh meminta siswa untuk merekap jawaban mereka. Kita misalkan pilih yang ini, template-nya yang ini. Nah ini yang tidak perlu, kita hapus saja ya. Oke, ini kita hapus ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini tetap kita pertahankan, boleh. Ini kita kasih nama jadi
scan barcode misalkan ya. Nah, untuk scan barcode ini kan tadi di halaman itu sudah kita bilang untuk rekap jawaban benar salah, mereka boleh scan barcode di sini. Caranya seperti apa? Di elemen mungkin Bapak Ibu bisa cari scan barcode ya, seperti ini ya. Dia akan muncul. Nah, misalkan ini ya, kita lihat. Nah, ini ada yang tulisan scan me ya. Nah, ya yang ada. Nah, ini tulisan scan me. Nah, ini yang ada tulisan scan me ini misalkan. Nah, ini boleh kita masukkan. Caranya seperti apa membuat barcode ini? Bapak Ibu nanti masuk ambil yang Google Form. Tentunya kan ininya kita pakai form ya. Nah, form seperti ini. Nanti kita ambil ini misalkan untuk tugas belajar mandiri. Ini kita ganti jadi berarti kemarin itu yang ekosistem ya. Fungi misalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita ambil linknya seperti ini, kemudian kita kopikan, kita balik lagi kemari Bapak Ibu, kemudian di bagian sini kita ambil yang QR kode ya, masukkan linknya kemari. Nah, maka buat kode QR-nya. Nah, ini kita masukkan kemari. Nah, sudah selesai untuk scan barcode. Bapak Ibu boleh tambahkan misalkan jawab dengan benar, dengan apa namanya, dengan jujur ya kan, karena kan di sini kita tanyakan isi namanya ya, kelas, apakah sudah membaca materi misalkan, buat resume dari materi yang dipelajari, berapa jumlah jawaban yang benar, berapa jumlah jawaban yang salah. Ini kalau yang memang apa namanya secara offline bisa kita pakai yang ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk halaman terakhir itu adalah halaman pengembang ya. Untuk halaman pengembang ini kita ambil desainnya itu misalkan yang ada yang bisa kita sisipkan foto misalkan ya. Ini boleh ya. Misalkan ini. Nah, ini kita hapus ini. Nah, ini kita isi dengan pengembang. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau masukkan gambar Bapak Ibu ya, silakan ya, foto Bapak Ibu ini dipisahkan. Misalkan ini kita ambil fotonya yang mana ya? Misalkan kita ambil foto yang ini. Nah, ini boleh ya Bapak Ibu ya, tinggal kita pangkas. Nah, seperti ini misalkan, ini tinggal isi-isi profile kita sebagai pengembang. Nah, Bapak Ibu untuk video bagaimana cara membuat everlinknya kita akan lanjut pada video berikutnya. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya tentang bagaimana cara membuat hyperlinknya. Terima kasih.